Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Kitizen, kembali lagi bersama kami di Qta Podcast episode ketiga. Masih bareng aku Kia Dan aku Rahma. Ya, di episode yang spesial kali ini, karena kita mau menyambut bulan suci Ramadan, kita juga mengundang tamu yang spesial. Nah, tamu kita ini yang mengadakan kegiatan di waktu bulan Ramadan. Siapa tuh Kak Rahma? Siapa lagi kalau bukan Rohis SMA Negeri 1 Kelirong. Please welcome Kak Mala dan Amera. Halo. Nah, sebelum mulai kita mau kenalan dulu nih sama kakak-kakak Rohis. Mungkin bisa dimulai dari Kak Mala. Oke, perkenalkan nama saya Mala Salsabila. Saya sebagai Ketua Rohis SMA Negeri 1 Kelirong tahun ajaran 2024-2025. Dan saya Amera Naila Zaruf dari anggota Sekbid Keputrian Rohis SMA Negeri 1 Kelirong tahun pelajaran 2024-2025. Keren banget ya Kak. Kita langsung kedatangan Ketua Rohis. Ngomong-ngomong soal Rohis nih, pastinya Rohis kan punya kegiatan-kegiatan yang seru dan bermanfaat yang telah dijalankan. Apalagi kita udah memasuki bulan suci Ramadan nih. Nah, tanpa berlama-lama langsung aja kita mulai ngobrol-ngobrolnya ya. Kan program Rohis tuh banyak banget sih ya. Tapi ada pasti satu program utama Rohis. Iya kan? Ya, program utama Rohis itu ada keputrian. Nah, keputrian itu dijalannya itu pas hari Jumat. Hari Jumat. Itu jadi program utama Rohis ya. Iya. kan tadi udah ngomongin tentang program utama. Ada nggak sih program terbesar dari Rohis? Ada sih program terbesarnya itu ada PHBI. PHBI itu peringatan hari besar Islam. Yaitu meliputi dari Isra Mi'raj sama Maulid. Jadi itu kegiatan terbesar dari Rohis. Iya. Kan ada PHBI tadi ya, memperingati Maulid Nabi sama Isra Mi'raj. Terus gimana sih cara Rohis memastikan agar program tersebut itu relevan dengan siswa-siswi SMA Negeri 1 Kelirong? Oke. Itu pertama kita harus arahan dari pembina. Berkonsultasi ya. Iya. Dan juga mengadakan rapat dari pengurus Rohis juga. Jadi briefing sebelum mulai acara ya. Iya, membahas acara tersebut. Terus ada nggak sih kendala selama kalian menjalankan program kerja tersebut kayak terus buat kendalanya itu kalian itu memecahkan kendala itu kayak gimana? Menyelesaikan masalah dari. Kendalanya sih cuma itu aja miskom. Itu. Iya, udah Sama penyakit di mana pasti Iya, ya. benar. Iya. Terus gimana cara kalian menyelesaikan masalah tersebut? Solusinya sih kita briefing dulu ya sebelum mulai acara itu. Terus briefing bagian-bagian tugasnya apa biar nggak terjadi kesalahan. Jadi udah dibagi ya tugas-tugasnya apa. Iya, sebenarnya ada kendala lagi. Mungkin dari kesibukan teman-teman juga, jadi tidak bisa mengikuti rapat untuk membahas acara. Jadi untuk solusinya itu bisa dengan mengikuti atau membahas atau memberikan pendapat di grup Rohis. Jadi hasil rapatnya di-share di grup juga ya? Iya, dibahas lagi. Kalau Rohis itu pastinya ada kegiatan yang dijalani rutin ya tiap minggunya. Apa saja sih kegiatan rutin yang dijalani oleh Rohis tiap minggunya? Kalau kegiatan rutin itu ada keputrian ya tadi. Terus ada infak. Itu bagaimana cara pelaksanaan keputriannya? Keputrian itu dilaksanakan setiap hari Jumat. Nah itu perangkatan. Jadi mulai minggu ke-1 itu kelas 10, minggu kedua itu kelas 11, dan minggu ketiga itu kelas 12. Kalau buat waktunya sih hari Jumat itu kan masih pembelajaran ya. Maksudnya waktunya itu yang Kapan? dilaksanakannya kapan? Pelaksanaannya itu istirahat kedua. Pas
Kan yang putra itu kan Jumatan. Nah, itu yang putri itu keputrian. Itu di dalam keputrian itu diisi dengan apa? Apakah ceramah atau bagaimana? Di dalam keputrian itu diisi dengan ceramah masing-masing angkatan yang udah terjadwal. Ya kayak gitu. Dari siapa yang berceramah? Apakah siswa atau guru atau mengundang narasumber atau bagaimana? Dari siswa yang sudah terjadwal gitu. Berarti udah tertata rapi ya, udah Iya, jadi terjadwal. bergilir. Satu kelas mengirimkan satu siswi. Jadi yang berceramah itu siswi, yang mendengarkan juga siswi ya? Iya. Oke. Nah, kan tadi udah sedikit dijelasin tentang program kerja dan kegiatan-kegiatan yang dilakukan sama Rohis. Nah, ada nggak sih kegiatan yang dilakukan tapi kalian itu kolaborasi sama organisasi lain? Kayak misal OSIS mungkin, atau Pramuka atau PMR mungkin? Kerjasamanya sih kita banyak sama Rohis, sama OSIS ya. Kita kerjasamanya itu di pas Maulid, Keputrian, sama Isra Mi'raj. Oh iya. Nah, itu acara terbesar ya. Iya. Acara-acara besar ya, pasti memerlukan. Banyak. Panitia. Iya. Bagian tugasnya. Tadi kan kita udah ngomongin tentang kegiatan-kegiatan di dalam sekolah. Ada nggak sih dari Rohis kegiatan yang dilaksanakan di luar sekolah? Ada sih, kita itu punya tadabbur alam atau rilah. Nah, rilah itu dilaksanainnya itu di luar sekolah. Itu di mana dan ngapain kegiatan mereka? Kalau kemarin kita itu ke makam. Ya, ke makam. Terus kita pulangnya itu ke pantai Lembu Purwo. Asik banget kayaknya. Sekalian refleksi. Iya. Terus ada nggak sih kayak kegiatan di luar kayak forum dari Rohis gitu? Ada. Jadi itu kayak perkumpulan Rohis di SMA yang atau SMA atau SMK Daman juga itu yang ada di Kebumen. Jadi suatu perkumpulan Rohis itu. Jadi ada beberapa kegiatan kayak tadi itu ada rilah juga, terus ada danusar kayak jualan apa itu buat menambah anggaran kita, menambah pemasukan kita buat acara misal sawalan atau buka bersama seluruh Rohis di Kebumen. Terus itu rilah juga ada. Kemarin waktu ada forum Rohis Kebumen itu rilah menanam pohon di Pantai Kembar. Ya, terus juga ada edukasi juga, terus ke makam-makam untuk ziarah. Berarti perwakilan dari tiap-tiap SMA ya, Rohis? Iya. SMA. Keren banget, keren sih. Iya, teman-teman. Nah, tadi kan udah dijelasin kalau ada kegiatan di luar. Apa sih manfaatnya buat masyarakat? Oh iya, tadi kegiatan Kegiatan juga itu ada zakat juga. Zakat itu dilaksanakan itu pas bulan Ramadan aja. Itu kalau zakat itu kita distribusikan ke panti asuhan, terus ke warga sekitar sekolah, sama ke masjid atau desa. Jadi terasa banget manfaatnya ya buat yang membutuhkan. Dari kegiatan-kegiatan di luar sekolah itu, kalian ada nggak sih kendala yang kalian alami? Ada sih, terutama kita ke perizinan sama keamanan itu. Jadi untuk mengatur perizinannya itu butuh proses yang panjang ya? Iya, panjang, kita harus nentuin tempat, terus kendaraannya, anggaran, dan lain-lainnya harus Matang ya? Iya. Harus udah dipikir matang-matang ya baru bisa. Nah, lanjut ya, kan udah memasuki bulan Ramadan. Kayak tema kita kan kayak memasuki bulan Ramadan. Nah, ada nggak sih persiapan yang khusus gitu yang dilakukan sama Rohis? Ada. Jadi kayak bersih-bersih masjid dalam rangka menyambut bulan Ramadan. Terus juga kita juga membahas kayak rapat untuk apa sih kegiatan yang akan kita lakukan di bulan Ramadan nanti. Misal kayak buka bersama, berbagi takjil, dan juga zakat. Terus juga ada kan pesantren Ramadan. Ya. Jadi itu dipersiapin sebelum Ramadan ya? Iya. Dipersiapkan. Dan pas waktu Ramadan tinggal kasih. Yes. Ada nggak sih kegiatan atau program spesial yang cuma ada pada saat bulan Ramadan?
Ada sih pesantren Ramadan itu. Berarti dilaksanakannya setahun sekali ya? Iya. Jadi spesial. Selain itu ada kegiatan lain nggak, Kak? Ada sih, ada berbagi takjil, zakat, tadarus di kelas masing-masing itu pas Ramadan aja. Kalau berbagi takjil, buka bersama kayak gitu-gitu, itu dilakukannya cuma buat rohis aja atau bareng siswa-siswi SMA? Kalau berbagi takjil itu bareng sama rohis, sama OSIS. ya sama OSIS. Terus kalau bubur itu melibatkan seluruh siswa, iya. Keren banget. Banyak kerjasama sama OSISnya ya? Iya. Terus biar kalian nih bisa menggait antusiasme dari siswa-siswi SMA Negeri 1 Klirong itu bagaimana caranya? Biar siswa-siswi SMA 1 Klirong itu ikut serta dalam kegiatan tersebut. Ya, dengan poster-poster dan juga quotes yang ada di media sosial dan juga bisa dengan pembuatan mading tentang Ramadan. Jadi kalian ini banyak menggunakan kegiatan persuasif ya yang Iya. ada siswa-siswi SMA 1 Klirong. Tadi kan ada kegiatan pesantren Ramadan ya? Iya. Boleh dong dijelasin itu kegiatannya gimana, pelaksanaannya gimana, waktunya kapan? Oke, pelaksanaannya itu di Masjid At-Tabiyah SMA Klirong. Nah itu pelaksanaannya itu di tanggal 21 sampai tanggal 25. Nah itu berbarengan sama zakat. Jadi tanggal 21 sampai tanggal 22 itu jadwalnya kelas 10 yang pesantren kilat. Nah nanti yang kelas 11 itu yang ikut rohis atau OSIS itu yang naikin zakat. Nah kebalikannya nanti yang tanggal 23 sampai tanggal 24 itu Yang pesantren kilat ya yang pesantren kilat itu kelas 11 dan yang zakat itu dari kelas 10. Jadi Nah, gantian ya. Iya. Nanti yang tanggal 25 itu didistribusikan. Jadi untuk pesantren kilatnya itu setiap angkatan 2 hari ya jadwalnya. Iya. Benar-benar kilat ya. Iya, kilat. Nah, tadi kan kita udah bahas kegiatan-kegiatan kalian selama di rohis. Sekarang gimana sih selama kalian jadi rohis, ada nggak sih hal-hal yang berkesan banget gitu buat hidup kalian? Dari sampai dulu. Mungkin dari Amela dulu. Ya boleh. Jadi yang berkesan di rohis ini menurut saya itu kayak melatih tanggung jawab. Misal ini ya, kan saya itu membagi toples buat ke kelas 10, 11, 12. Nah itu kan udah dijadwal. Jadi kita kayak mencari toplesnya. Jadi ini kelas 11, kelas 12 dan seterusnya. Nanti kita membagi dan itu sesuai dengan toplesnya. Misalkan di toples itu ada tulisan kelas 11, kita baginya di kelas 11. Nah, setelah itu kita jelaskan kalau isinya itu dengan seilasnya, terus nanti diambil lagi sama pengurus yang bertugas buat ngambil. Nah, terus itu jadi saya itu kayak harus berangkat gasik buat bagiinnya. Terus juga waktu piketku itu kan hari Senin yang berpapasan dengan upacara. Jadi kayak lebih gasikin lagi. Jadi kayak membersihkan tempat mukena, kayak dirapiin. Terus kan kadang mukenanya belum dilipat, belum digantung, belum di tempatnya. Jadi kayak dirapiin lagi, terus juga kayak menyapu, terus juga kan kebersamaan juga. Jadi kayak rapat bareng-bareng, membahas bareng-bareng, itu kayak berkesan sih. Jadi kayak untuk masjid terus tempat mukena itu tanggung jawab dari rohis ya. Iya. Itu membersihkannya pagi sebelum upacara dimulai. Di sesi. Oh, di sini. Iya. Tapi pagi ya. Pagi ya. Di Harus sore. Iya, harus berangkat gasik Iya, gitu. bener. Iya. Harus disiplin gitu ya, melatih disiplin gitu ya. Iya. Kalau dari Kamala, apa hal berkesan selama mengikuti ekstra rohis? Kesannya itu lebih tanggung jawab sih. Terus bisa mengatur waktu, lebih disiplin lagi. Jadi banyak teman juga. Seru deh di rohis.
Relasinya juga. Iya, relasinya bertambah. Pertanyaan terakhir nih, apa sih harapan kalian buat program kerja yang belum terlaksana ini, yang akan kalian laksanakan maksudnya, sama buat Rohis tahun depan? Menurut saya sih lebih disiplin lagi, lebih ada kegiatan kolaborasi sama Rohis yang lain mungkin, terus ada kegiatan-kegiatan yang lebih meningkatkan keimanan. Itu untuk Rohis tahun ini atau periode selanjutnya? Periode selanjutnya. Iya. Kalau dari Amera? Kalau menurut saya itu kurang lebihnya sama. Terus kalau untuk yang Rohis yang kali ini, yang masih periode ini, itu kan masih ada program kerja yang belum terlaksana, yang akan dilaksanakan di bulan Ramadan. Nah, itu mungkin bisa dibuat lebih terstruktur, lebih mantap lagi persiapannya, dan juga kayak lebih kerjasamanya ditingkatkan lagi. Terus untuk periode berikutnya, jadi bisa lebih disiplin lagi, ya benar. Terus juga mungkin bisa ditambahkan dengan kolaborasi Rohis SMA mana sama SMA mana. Terus juga nanti bisa kayak perbanyak kegiatan di luar sekolah. Nah, terus juga ditingkatkan juga tanggung jawabnya besok ketika memegang suatu jabatan di Rohis. Nah, terus juga disiplin lagi kayak yang awal tadi. Terus kayak lebih kebersamaan lagi, jangan miskom. Ya, jadi lebih ditingkatkan dan Iya. ditambah relasinya ya Iya. sama sekolah-sekolah lainnya. Ya nggak kerasa ya kita udah berbincang-bincang banyak banget dari awal sampai akhir ini. Terima kasih buat Kamala dan Amera yang sudah menyempatkan waktunya buat hadir di sini. Sebelum kami tutup, kami mengucapkan Selamat menunaikan ibadah puasa. Semoga segala amal kebaikan kita diterima oleh Allah dan semoga segala kesalahan kita diampuni oleh Allah. Amin. Sekian dari kami, jangan lupa like, komen, dan subscribe, dan jangan lupa follow Instagram kita di @q_talksmasaki. Ya, sekian dari kami. Wassalamualaikum